Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum, namanya forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya sih. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya dua alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya? Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap, ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Fafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini: seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibran ya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum.
Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Tadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh Wakil Presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Jadi penting juga tuh Bang Deddy, selain memastikan publik juga menekankan ini untuk disuarakan lebih besar gaungnya, juga parlemen memastikan ada upaya secara parlemen bahwa bukti-bukti ini harus diselidiki oleh parlemen dan nanti akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah? Dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Mari kita membaca komentar di bawah ini. Ferry Amsari menyala, berjuanglah para pembela kebenaran. Lanjut Bang Ferry, biar terusan gak keluyuran ke pasar-pasar. Lanjutkan untuk kebenaran demi masa depan NKRI. Lanjutkan. Kalau terbukti jangan cuma dimaksudkan, tapi juga harus dihukum karena sudah menipu rakyat, termasuk oknum-oknum yang terlibat mengikuti skenario di dalamnya. Saya mendoakan semoga Gibran lengser, Jokowi dan keluarga diadili. Gibran hanya lulusan SMP, ijazah Jokowi dari SD hingga PT. Semua itu palsu. Adili Jokowi dan mazulkan Gibran. Semoga tidak hanya gempar di sosmed saya. Menunggu keadilan untuk mereka yang berkoprak-aprik aruran negara. Negara bukan milik geng Solo. Sebagai guru besar harusnya malu kepada rakyat memberikan pendidikan dirusak oleh Jokowi dan Gibran. Jangan malah bersatu dalam kejahatan karena demi uang dan jabatan, tidak peduli bangsa negara Indonesia. Bongkar, jangan sampai negara dipalsukan sehingga merusak sistem kemersukan negara. Mantap Bang Ferry, suarakan terus. Maju Mas Ferry, masuk akal. Politik cuman itu bisa membuat orang jadi apa saja yang dikehendakinya. Semua bisa disuap. Ya terus banyak temannya. Lanjutkan perjuangan demi kebaikan, kebenaran dan keadilan. Negara sebesar Indonesia kok cuman dibuat permainan Jokowi sekeluarga. Memang Jokowi berjuang untuk negara. Wakil Presiden jadi malu karena ini. Mundur lebih baik, siap-siap mundur. Besok ikutan dong sidangnya live, stay di channel ini, oke? Rakyat sangat antusias
adili Jokowi dan kontroninya, dan mazulkan Gibran Wapres. Adili Jokowi, tapi jangan segera mazulkan Gibran dan Jokowi. Jangan buka semua strateginya dong, pihak lawan biar surprise dan tidak siap. Bang Ferry, mainkan jadilah pencari kebenaran. Semoga secepatnya Jokowi diadil dan dimasukkan Gibran. Jangan pilih pemimpin pembohong, pengkhianat, biar Indonesia adil dan makmur. Hidup Pak Prabowo. Bang Ferry sehat terus dan tetap semangat. Bang Ferry Amsari is the best. Mantap Bang Ferry Amsari, lanjutkan perjuanganmu. KPU merubah status data Gibran. KPU wajib dinetapkan. Mengadili Jokowi harus dimulai dari anak, karena jika selama masih memiliki kekuasaan, maka mereka nggak akan bisa disentuh oleh hukum. Rakyat sangat setuju dimaksudkan biaya rakyat tenang. Sehat-sehat Bang Ferry. Diam tangkap Jokowi. DPR saja tidak mampu memasukkan Gibran, sudah bertahun-tahun ditunggu masyarakat, padahal gajinya sangat besar. Yang segera diadili Gibran dan Jokowi untuk buktikan kebenaran pengkhianatan soal ijazah dan fufu-fafa. Betul Bang Ferry Amsari setuju bawa ke MK biar prosesnya lebih mudah. Maka untuk selanjutnya, kalau milih calon pemimpin, lihat dulu latar belakang pendidikan, harus jelas dan terdata fakta asli bukan palsu. Buang energi sudah sangat besar, segera maksudkan dan penjarakan biar negara ini tenang. Mudah-mudahan hakimnya tidak masuk angin. Ayo rakyat, besok menyimak semua sidang fufu-fafa. Secepatnya lebih baik masukkan saja Wapres. Maksudkan saja perampok konstitusi, untuk apa mempertahankan wakil pelongo-pelongo, jadi bebannya Pak Prabowo saja. Mantap, rakyat ditipu dan dikhianati selama 10 tahun, kacau. Mantap Bang Ferry, lanjutkan, kita butuh orang seperti Abang yang berani mengungkap fakta. Adili Jokowi, masukkan fufu-fafa, sangat mengkhianati negara dan konstitusi. Adili Jokowi, Gibran, mundurlah, pulang kau ke Solo, mending jualan martabak. Coba kalau hukum alam itu ada dan berlaku, mungkin manusia tak segaduh ini. Inilah tanggapan hidup saudaraku. Pemerintah ini gejalanya akan runtuh sebab hampir semua para tokoh bersama masyarakat sudah bersatu menyatakan ketidakpuasannya dan tidak digubris oleh pemerintah. Adili si Joko, bubarkan geng Solo, adili si Gibran. Gimana mau adil Jokowi? Rakyat Indonesia dianggap bodoh oleh majikannya Termul. Tidak hadir di sidang
didiskualifikasi lanjut dimasukkan terhadap jadi wapres. Apa hukum dan aparatnya sudah dikontrak, bos.